Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan nikmatnya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia, di tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dan senantiasa memohon kepada Allah Jalla wa Ala, semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah kumpulkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Tema kajian pada kita pada malam hari ini adalah tentang jangan pernah bosan beramal. Jangan pernah jenuh atau bosan untuk beramal. Meskipun rasa jenuh, bosan itu kerap menimpa kita, melanda kita, tetapi kita senantiasa berusaha melawannya, menghilangkannya, agar setiap waktu umur yang Allah berikan kepada kita bisa isi dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang Allah panjangkan usianya, lalu diisi dengan amal kebaikan dan diisi dengan amal-amal yang baik. Inilah manusia yang terbaik. Ketika Allah panjangkan umurnya, kemudian dia isi umurnya, usia waktu yang Allah berikan kepada dia untuk beramal dengan amal kebaikan. Dia terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak akan pernah berhenti. Dia tidak akan pernah berhenti. Ikhwan, kalau seorang itu berhenti beramal, bosan beramal, maka pahala dia akan berkurang, dan hasil panen dia nanti di yaumul qiyamah itu sedikit, tidak banyak. Karena apa? Karena dia berhenti, karena dia jenuh dan bosan untuk beramal. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ya terus beramal dengan amal yang saleh dan tidak akan pernah berhenti. Ya, meskipun apapun yang dia hadapi, cobaan apapun yang datang menimpa dirinya. Karena apa jemaah sekalian yang dirahmati Allah? Karena semakin banyaknya amal seseorang, maka akan semakin tinggi derajatnya nanti di surga Allah. Levelnya semakin tinggi di hari kiamat nanti. Oleh karenanya kata para ulama, dukhulul jannati birahmatillah. Seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak masuk dengan sebab amalannya, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal yang saleh, sebesar apapun amal yang saleh itu tidak sebanding dengan satu nikmat dari kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan amal yang saleh yang kita lakukan itu merupakan sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mereka, wan najatu min adzabillah bimaghfiratin min Allah. Seseorang itu selamat dari surganya Allah, itu semua karena ampunan dari Allah. Wa iksamun wa darajat bil a'mal. Sedangkan level di surga dan derajat seorang hamba di surga Allah itu diraih dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal yang saleh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 132, likulli darajatin mimma 'amilu. Masing-masing orang mendapatkan derajatnya bergantung dengan apa yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini. Nah, jamaah sekalian, oleh karenanya selagi masih ada kesempatan hidup di dunia ini, kita terus beramal. Dahulu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, al-yawmu amalun bila hisabin wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang ini kita masih bisa beramal. Sekarang ini kita masih berbuat kebaikan, mampu untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Tetapi ya, nanti ketika kita tinggalkan dunia ini, maka terhentilah kita dari beramal. Kita tidak bisa lagi salat, bersedekah, dan melakukan amal kebaikan yang lainnya. Oleh karenanya kata beliau, al-yawmu amalun bila hisab. Hari ini adalah hari untuk beramal, tidak ada perhitungan akan amal. Wa ghadan, adapun besok nanti di hari kiamat, yang ada adalah hisabun bila amal, yang adalah pertanggungjawaban, perhitungan amal yang kita lakukan di dunia ini tanpa adanya amal yang saleh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Coba kita melihat apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang telah pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Orang-orang yang telah menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Allah berikan dan tidak pernah berbuat baik atau sedikit melakukan kebaikan. Apa yang terjadi pada mereka? Yang terjadi pada mereka adalah penyesalan. Andaikan kalau kita tanya kepada mereka, apa yang kau inginkan? Dia akan mengatakan, aku ingin kembali hidup di dunia. Untuk apa hidup di dunia? Apa ingin bertemu kembali dengan istri, dengan anak? Atau tambah istri? Tambah mengumpulkan harta yang banyak? Tidak ya jamaah. Mereka ingin kembali di dunia ini adalah untuk beramal. Qala rabbi rji'un. Ya, dia berkata, ya Allah, kembalikanlah aku. Untuk apa dia kembali di dunia ini? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal dengan amal yang saleh yang dahulu pernah aku tinggalkan. Dan Allah juga berfirman dalam surah As-Sajdah tentang mereka-mereka para pendosa, orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan hidup, tidak pernah melakukan kebaikan, selalu melanggar batasan Allah, meninggalkan perintah Allah.
Lihat apa kata Allah tentang mereka. Walau tara idzil mujrimun, ya walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Andaikan engkau melihat mereka para pendosa wahai Muhammad, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ia berkata, abasarna wa sami'na, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Setelah itu apa kata mereka? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami di dunia. Untuk apa? Na'mal salihan, agar kami bisa beramal dengan amal yang salihan, amal yang salih. Inna muqinun, sungguhnya kami adalah orang yang yakin. Itulah harapan, itulah cita-cita mereka, itulah keinginan mereka yang kuat agar bisa kembali di dunia ini beramal dengan amal yang saleh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan untuk beramal. Terus kita beramal. Para ulama menyebutkan tentang 3 makhluk. Yang pertama ada para malaikat. Malaikat ini adalah makhluk yang sangat mulia, yang senantiasa taat kepada Allah, yang senantiasa patuh dengan perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan. Mereka ini adalah makhluk yang tidak pernah jenuh, bosan dan berhenti untuk berzikir kepada Allah. Allah menceritakan tentang mereka, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Ini Allah ceritakan dalam surah Al-Anbiya. Para malaikat ini mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Kapan? Di waktu siang dan di waktu malam. Tidak ada henti-hentinya. Dalam ayat yang lain disebutkan la yas'amun, mereka tidak pernah bosan-bosan untuk beribadah kepada Allah. Ini para malaikat. Adapun yang kedua adalah syaitan. Syaitan ini juga tidak pernah bosan, tidak pernah letih. Tidak pernah bosan dari apa? Tidak pernah letih dari apa? Mereka tidak pernah bosan dan letih untuk menyesatkan manusia. Dia berusaha, berjuang, bekerja bagaimana caranya menyesatkan manusia. Dan syaitan ini banyak perangkapnya, banyak jurusnya untuk menyesatkan manusia. Yang pertama, dia mengajak orang kepada kesyirikan ketika dia tidak mampu, kepada perbuatan yang menyimpang dari tuntunannya Nabi. Kemudian yang kedua gak mampu, jurus yang ketiga dia pakai, yaitu mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Gak mempan, jurus yang keempat dia pakai, yaitu yang melalaikan manusia dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia telah bersumpah di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim." Aku akan datang menggoda manusia dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah,
Makanya Allah menceritakan tentang mereka ini kepada kita semua dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum adu fattakhiruhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, maka jadikanlah syaitan itu adalah musuh. Jangan jadi teman, minta bantuan, kerja sama. Emang ada Pak manusia yang kerja sama sama syaitan, sama iblis? Ada? Ada. Ya, Allah sebutkan dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwa ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia, mereka bekerja sama dengan sekelompok laki-laki dari kalangan bangsa jin. Sehingga apa? Jin itu menyesatkan manusia. Nah, adapun manusia yang ketiga. Nah, adapun yang ketiga yaitu manusia. Mereka ini memiliki sifat bosan, jenuh, letih. Tiba-tiba muncul saja, sehingga kita bosan untuk beramal. Maka di sini ikhwatul iman azakumullah, kita pandai-pandai mengatur bagaimana rasa jenuh ini tidak terus melanda diri kita. Jangan dibiarkan terus. Kadang kita datang masa bosan, akhirnya apa? Bosan terus. Ya, tadi semangat mengaji, akhirnya gak pernah ngaji baca Al-Quran. Kapan dia baru baca Al-Quran? Ramadan tahun depan. Ini bahaya. Ikhwatul iman a'azakumullah, kita hendaknya senantiasa ingat. Ya, kita ingat selalu bahwa semakin bertambahnya usia berarti apa Pak? Semakin apa? Tambah ganteng gitu? Tambah banyak istrinya? Semakin bertambahnya usia seseorang berarti semakin dekatnya kita dengan ajal kita. Bukan tambah panjang. Ya, semakin dekat dengan ajal kita, dengan kematian kita. Apalagi sekarang ini banyak orang meninggal dadakan. Anak itu kalau buka Facebook, ya banyak innalillahi, ya Allah masih muda, udah meninggal, padahal tadi baru chattingan, ya kan? Ada yang kecelakaan, ada yang tidur terus, gak bangun-bangun, ada yang sakit, ada yang lagi duduk, ada lagi joget, ada lagi makan. Dan ini harus kita takutkan, Pak. Jangan-jangan kita takutkan, jangan-jangan kejadian itu menimpa diri kita, sedangkan kita belum siap, bekal kita belum banyak, maksiat kita masih menggunung. Yang seharusnya adalah semakin bertambahnya usia, semakin banyak amal kita, bertambah amal soleh kita, bukan makin nyusuk. Coba kita lihat perkataan seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud. Beliau pernah mengatakan, dan hendaknya kata-kata ini menjadi renungan buat kita semua. Jika beliau adalah seorang sahabat yang mulia seperti itu, lalu bagaimana dengan kita? Kita ini sahabat-sahabat siapa, Pak? Ya, sahabatnya Rasul dia bukan. Apa kata beliau? Ma nadimtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat fihi syamsu naqasa ajali wa lam yazdad amali.
Aku tidak menyesali terhadap sesuatu seperti penyesalanku pada suatu hari di mana pada hari itu terbenamnya matahari. Ajalku, usiaku berkurang, sedangkan amalku tidak bertambah. Maka kita perlu muhasabah. Kita melakukan evaluasi atau introspeksi diri kita. Hari ini apa yang sudah saya lakukan? Sudahkah saya beramal? Dan dosa apa yang sudah saya lakukan? Dan sudahkah saya beristighfar? Sudahkah saya mohon ampun dan bertaubat kepada Allah? Inilah hari yang disesalkan oleh Ibnu Mas'ud. Terbenamnya matahari berarti tambah berkurang usia hidup kita di dunia. Nah, sedangkan amalku tidak bertambah. Padahal beliau sahabat yang mulia. Jika seorang sahabat yang begitu mulia seperti itu, ia khawatir tentang dirinya, takut akan dirinya, lalu bagaimana dengan kita? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita jadikan sebagai renungan dalam perjalanan hidup kita menghadap Allah Tabaraka wa taala. Karena Bapak, akhir dari perjalanan ini adalah kematian. Nggak ada mau hidup 1000 tahun. Itu cuma mimpi, hayalan. Aku ingin hidup 1000 tahun. Iya, keinginanmu. Nah, dari bertambahnya usia kita, hendaknya semakin bertambah banyak amal soleh. Apalagi Pak, tanda-tanda ya kita ini sudah dekat dengan ajal kita itu sudah banyak. Apalagi yang sudah 40 nanjak ke atas. Ya. Kalau sudah 40 wes, jangan terlalu banyak apa Pak? Nah, sadar diri sedikit. Kalau banyak lebih bagus lagi. Nah, bertambahnya usia kita, maka kita semakin lemah. Otot kita semakin melemah. Betul? Pendengaran kita semakin budak, berkurang. Ya, orang panggil berkali-kali baru noleh. Penglihatan kita juga demikian, diiringi dengan penyakit-penyakit yang lain. Mulai muncul asam urat, apa maneh, kolesterol, ya, apalagi tensi tinggi. Nah, apalagi gula darah. Nah, itu semua adalah sinyal buat kita. Ya. Bahkan salah jalan dikit encok. Dulu di saat kita masih muda, lompat dari sini sanggup. Salto pun oke ya. Saiki sekarang apa kabar? Nah, turun kaki dulu. Kenapa? Takut salah pijak nanti. Pijak nanti salah pijak ya akhirnya apa? Keseleo dan lain sebagainya. Berarti kita sudah tidak apa-apa. Tidak muda lagi. Keinginan yang masih muda ya, tapi fisik kita sudah tidak muda lagi. Nah, jadi ini perlunya ya pakai ilmu sadar diri gitu ya. Jadi demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan pernah berhenti, terus beramal, ya, agar kita mendapatkan kebaikan, pahala yang banyak dan kedudukan yang tinggi di surga Allah, dan agar kita itu mati dalam kebaikan, dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjut, sampai jam berapa? Stop atau habis materiku. Baik. Ya. Nah, jangan lama-lama, nanti bosan. Yang kedua, materiku habis juga nanti. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana solusinya? Atau bagaimana cara agar kita ini tidak bosan di dalam beramal? Maka solusi atau caranya yang pertama adalah sedikit tapi kontinu. Sedikit tapi kontinu. Jadi beramal sedikit tapi konsisten itu lebih disukai daripada beramal banyak tapi sekali doang. Ya, contohnya baca Al-Quran. Kita baca habis sholat satu muka, atau satu lembar, atau satu hari, ya satu lembar. Itu lebih baik daripada satu hari satu juz, kemudian besok enggak, berusaha enggak. Nah, atau seminggu kemudian baru nyentuh. Ada yang begitu. Banyak yang begini. Atau satu tahun kemudian baru dia beramal, baru baca Al-Quran. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan langsung banyak, apalagi kita ini baru melatih diri kita, baru mulai untuk beramal. Nah, kalau kita belum terbiasa beramal, maka mulai awali dengan sedikit-sedikit. Jangan langsung banyak, akhirnya besok dan seterusnya nggak pernah lagi. Nah, kenapa? Dia bosan, dia jenuh. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, khairu a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus dikerjakan, nah meskipun sedikit. Nah, jadi itu caranya jemaah sekalian. Dalam ibadah yang lain juga, dalam sedekah juga demikian. Apalagi kita ini belum terbiasa, ya baru melatih, jangan langsung banyak, pelan-pelan, bertahap. Itu lebih baik untuk melatih diri kita. Nanti kalau sudah terbiasa, naik lagi levelnya. Nah, kalau hari ini kita baca Al-Quran satu lembar terbiasa menjadi kebiasaan, ditambah lagi menjadi 2 lembar, 3 lembar, dan ya seterusnya. Demikian juga dalam bersedekah, berinfak, dalam salat-salat yang sunnah seperti qiyamul lail, berawal dari witir dulu, biasakan dengan witir. Nah, kemudian tambah lagi levelnya. Ya meskipun di awal kita melatih dengan 1 rakaat, ya 3 rakaat, tapi kontinu, ya konsisten, maka akan jadi terbiasa. Nah, dengan demikian kita tidak akan jenuh, tidak akan pernah bosan. Kemudian yang kedua, harus ada waktu untuk istirahat. Karena istirahat itu sangat diperlukan sekali jamaah sekalian yang dirahmati Allah, agar kita ini tidak jenuh, tidak bosan. Ya, tentunya ini pada ibadah-ibadah yang bukannya sifatnya wajib. Kalau ibadah sifatnya wajib, itu tidak ada istirahat. Misalnya sholat itu terus
dikerjakan. Nggak ada yang namanya aku istirahat dulu, cuti, libur. Nggak ada. Harus dipaksakan. Nggak ada alasan lagi sakit, tetap sholat. Tapi aku nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Tapi kelupaan, sekarang ingat sholat sekarang. Ketiduran, sudah siap, sholat sekarang. Karena Nabi mengatakan, sholli qa'iman, sholat engkau dalam keadaan berdiri. Kalau kau tidak mampu, faqa'idan, maka dengan duduk. Fa illam tastati' fa ala janbin, kalau enggak mampu, baring. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang dia itu ketiduran atau dia lupa dari mengerjakan salat, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. Jadi enggak ada sifatnya libur. Tapi pada beribadah-ibadah yang lain yang sifatnya sunnah, maka boleh di situ. Ya, sepertinya kita menghadiri kajian. Ya, kalau tiap malam pasti bosan. Ya, malam ini di sini, malam ini di sini, malam ini di sana. Nah, maka hal-hal yang semacam ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah, ada kalanya kita istirahat. Ya, berdirilah, tuh kemana makan gitu sama keluarga. Gak mesti setiap hari. Dahulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau selalu mengingatkan, memberikan motivasi nasihat kepada para sahabatnya. Ya, yang dimana beliau selalu menyampaikan di hari Senin dan di hari Kamis, sehingga para sahabat yang lain meminta kepada beliau agar beliau ini memberikan nasihat kepada mereka setiap harinya. Lalu apa kata beliau? Bukan aku tidak mau menyampaikan nasihat setiap hari kepada kalian, tetapi aku khawatir kalian itu bosan. Itu. Ya. Jadi kalau tiap hari belajar juga bosan. Ya, beda dengan orang yang sudah makomnya, ya, orang yang sudah terbiasa. Dia tidak akan pernah bosan berhenti. Ya, seperti ulama-ulama terdahulu, mereka menikmati, maka tidak heran di antara mereka itu ya baca sambil jalan tanpa disadari ketabrak ontak meninggal. Nah, ada di antara mereka membuat para istrinya cemburu, bukan cemburu dengan madunya dengan istri yang lain, cemburu dengan kitab-kitabnya. Saking semangatnya, semakin rajin, saking rajinnya mereka membaca. Itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari ada kalanya untuk beristirahat. Ya, sama baca Al-Quran. Antum baca Al-Quran terus sambung. Kata Pak Ustaz harus terus beramal. Ya udah. Bukan begitu juga gitu ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adanya variasi dalam beramal. Ikhwatul iman, jalan yang mengantarkan kita ke surganya Allah itu banyak. Amal soleh yang membawa kita ke dalam surga itu banyak. Banyak ragamnya, banyak jenisnya. Bukan satu dua, tapi banyak sekali. Maka kita jangan hanya fokus di satu ibadah saja, sehingga kita melalaikan meninggalkan ibadah yang lain. Ya, banyak ibadah yang lain. Ya, baca Al-Quran amal saleh, silaturahmi bacaan adalah amal yang saleh, membantu orang, membantu istri, semua adalah amal saleh, kebaikan. Ya,
Jadi ini ikhwan, jadi setiap waktu kita itu beramal dengan amal soleh, tapi amal solehnya beragam, berbentuk yang lain, tidak satu. Ada kalanya kita ngaji, ada kalanya kita baca Al-Quran, ada kalanya kita berzikir, ada kalanya kita membantu orang, ada kalanya kita bekerja, niatnya ibadah. Itu semua adalah kebaikan, ketaatan, ibadah. Ya, jadi tidak fokus dengan satu ibadah saja. Nah, sehingga kita mengabaikan yang lainnya. Kalau kita fokus dengan satu, ya udah, bosan, jenuh, itu pasti. Ya. Jadi dari satu ibadah yang lain. Nah, datangi orang tua, bantu orang tua, silaturahmi, masya Allah, itu juga ibadah. Nah, dan ibadah itu banyak ragamnya. Nah, ada yang bisa ibadah yang berupa qauliyah, berupa ucapan, ada ibadah yang berupa perbuatan, ibadah yang berupa amal hati, ada ibadah yang berupa ibadah maliyah yang berkaitan dengan harta benda. Nah, demikian ikhwatul iman azakumullah. Kemudian yang keempat adalah hendaknya kita senantiasa ciptakan di dalam rumah kita ini, ya, di dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita, nuansa yang selalu ingat dengan kehidupan akhirat. Ya, adanya saling mengingatkan antara pasangan hidup kita dengan anak-anak kita. Ya, dengan adanya saling mengingat membuat kita itu semangat untuk beribadah, terus beramal. Ya, ketika kita tidur ada yang bangunin. Ya, bangun. Sehingga kita pun melewati waktu kita. Tapi kalau pasangan kita atau kitanya lebih orientasinya dunia, ya wes Pak. Nah, ya, yang dipikirin ini bagaimana begini dan begitu. Yang intinya semuanya adalah duniawiyah. Ya, apalagi istri itu banyak sekali kode-kode rahasianya. Nah, kadang kita yang gak peka. Coba lihat ini, nah, bagus kalau. Nah, ternyata ada rahasia maksud di balik itu semua gitu. Nah, kita iya bagus. Udah. Dia maksudnya pinginnya kita bilang, ayo beli sudah, nanti saya yang bayarin. Nabi SAW bersabda, rahimahallahu imra'an qama minal laili. Semoga Allah merahmati seseorang, ya, seorang suami dia bangun di malam hari, fasalla, dia salat malam. Kemudian setelah itu ayqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya untuk salat. Kalau dia enggan, dia percikkan air pada wajahnya. Ingat, dipercik, bukan siram satu ember. Selesai besok rumah tangga. Ya. Wa rahimahallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita qamat minal laili, dia bangun di malam hari, dia mengerjakan salat, kemudian ayqadat zaujaha, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya enggak bangun, ya dipercikkan air, mas bangun, ya sudah sepertiga malam gitu. Nah, atau saling mengingatkan, sudah zikir pagi, sudah begini, dari kebaikan-kebaikan, sehingga waktu kita ini benar-benar terisi dengan baik. Karena terkadang namanya manusia itu banyak lupanya, banyak lalainya, maka butuh ada orang yang mengingatkannya. Maka perlunya istri yang salihah. Nah, karena dialah yang akan mengingatkan kita, ya. Khairun nisa al-mar'atus salihah. Nah, khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Nah, kalau satu kurang salihah, cari lagi gitu kan? Nah, usahakan yang satu salihah. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa berdoa kepada Allah, agar Allah kokohkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, beramal dengan amal saleh. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, kokohkanlah hatiku di atas agama.
Wa ya muqallibal qulub, ya Allah zat yang membolak-balikan hati, sarrif qalbi ila ta'atik, palingkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Di antara penjelasan para ulama, palingkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu adalah palingkan hatiku dari satu ketaatan kepada ketaatan yang berikutnya. Ya, sehingga dia ini senantiasa melakukan ketaatan demi ketaatan. Ya, setelah dia baca Al-Quran, dia pun sholat sunat, sholat yang wajib. Setelah itu dia melakukan kebaikan yang lainnya. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara solusi, cara, kiat agar kita itu tidak bosan, tidak jenuh di dalam melakukan kebaikan, amal saleh. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan? Antum diam semua. Kalau begitu kita selesaikan diamnya kita ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik kepada kita untuk senantiasa beramal dengan amal saleh sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.